Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami DAG. Hari ini saya sama teman-teman tidak melakukan explore dikarenakan Bandung tuh sedang becek-beceknya ya. Lagi hujan terus. Jadi hari ini saya akan membahas soal apa, Hendrik? Jadi kita mau bahas sosok ya. Sosok yang sudah melekat lah di tim kita ya. Sedikit cerita mungkin ya. Ceritain langsung aja. Boleh. Sedikit cerita mungkin ya. Sebenarnya sosok ini tuh nggak langsung ke kita ya, tapi ke teman kita dulu, karena kita sering interaksi dengan dia. Akhirnya kita beliau apa ya sebutnya? Ya dia aja lah. Dia aja ya. Dia tuh jadi sering interaksi dengan kita, jadi sering ikut dengan kita, jadi berbaur lah. Si sosok ini tuh berbaur, sering ikut juga gitu kan, entah ke saya, ke Ido, ke Bobby, karena beliau tuh udah ngerasa dekat gitu banget dengan kita, dengan kami. Ceritain langsung kan ya, sosok ini tuh cewek. Beliau mungkin lahirnya sekitar tahun 20-an ya, karena akhir tragisnya itu dia bercerita di tahun 40-an ya, sekitar umur 20 tahun ya. Nah, mungkin teman-teman penasaran nih, ini tuh cerita soal siapa gitu ya. Ido juga sebetulnya belum terlalu familiar sama sosok tersebut ini. lah. Sosok ini tuh yang kami kasih nama Eis. Ini bukan nama aslinya dia ya, tapi dia pengen dipanggilnya Eis. Dia sosok kuntilanak. Kuntilanak tapi yang berbeda dari yang lain ya, yang lain. Di sini saya sama Andri, Bobby, sama Wadi yang ya termasuk Ido mungkin akan mengungkap dia kenapa bisa seperti ini kayak sekarang ini. Kenapa sampai dia pernah bisa dikata gentayangan lah. Gentayangan sampai sekarang. Kenapa? Itu mungkin ada hal yang belum dia ungkapkan atau masih ada unek-uneknya kayak gitu. Masih ada hal yang dipendam. Sampai dia masih gentayangan sampai sekarang. Dia sosok kuntilanak yang baik, cantik, kadang genit, kadang menyebalkan, humoris juga. Mungkin lebih lengkapnya Andri yang bakalan cerita ya teman-teman, karena ini sangat dekat juga sama Andri. Boleh Andri, sok dilanjut. Ya kan udah dibilangin tadi kan namanya Eis. Dia lahir sekitar 1920-an. Awal cerita sih dia gadis yang biasa, gadis pedesaan yang cantik, humoris juga. Gimana sih kalau kita aktivitas gadis pedesaan gitu kan? Entah dia nyuci di kali, di kamar mandi, kayak gitu lah. Pedesaan tahun sederhana, kehidupannya sederhana. Terus beliau tuh punya hubungan gitu, pacaran lah dengan laki-laki, entah itu cerita asli atau enggak ya. Dia cerita kayak gitu. Dia tuh cerita punya hubungan dengan seorang laki-laki namanya si Asep. Sosok Jawara zaman dulu katanya dia. Sampai dia suatu saat dia tuh hamil oleh si Asep tersebut. Hamil, tapi si Asepnya tuh nggak mau bertanggung jawab, tidak mengakui bahwa beliau yang melakuinya. Sampai dia si Eis meminta pertanggungjawaban, si Asepnya tuh malah mukulin si Eis. Disiksa. Nah, si Asepnya itu gimana ya? Banyak, kalau bisa dibilang ya anak zaman sekarang fuckboy ya. Ya. Banyak ceweknya. Dia tuh sering main-mainin cewek karena mungkin dia sosok yang gimana? Dia merasa kuat, merasa jawara. Yang ditakuti di daerah. Ditakuti daerah waktu itu. Sebenarnya ini sosok ini tuh dulu tinggalnya masih di Bandung bagian atas lah, Bandung Utara. Cerita akhirnya dia kayak gitu, frustasi dong. Si Eisnya tuh karena dia frustasi sampai harus gimana, dia bingung. Akhirnya dia mengakhiri diri dengan menabrakan diri ke mobil.
tahu ya zaman dulu mobilnya kayak gimana, bunuh diri gitu ya. Tapi dia sempat cerita tuh zaman dia waktu yang nggak ada menabrakkan dirinya tuh ke mobil, salah satu mobil apa zaman perang mungkin entah Belanda entah Jepang mungkin ya, menabrakkan diri lah dia sampai mukanya hancur. Nanti Audi bisa gambar kayak gimana, Insya Allah ya. Kalau kuat. Nah terus kenapa ya maksud tuh sampai sekarang gitu, apa sih alasan sosok tersebut, sosok Euis terus apa ya bukan mengikuti apa ya, yang ngikutin kita lah Terus bersama kita. ya bersama tim DAG gitu. Awal mulanya mungkin awal mula sih awalnya teman kita tuh kenapa sih katanya dia ngerasa ada yang ngikutin, nanya ke kita ya waktu itu lagi ngobrol. Jadi pertamanya tuh apa ya, bukan langsung bareng kita dong. Kita apa ya, kita punya salah satu sahabat mungkin Yandri ya, dan di apa ya, di suatu waktu dia bilang kenapa perasaan dia tuh kayak ada yang selalu nguntilin gitu, ngikutin gitu, dan kerasanya tuh waktu apa ya Yandri, waktu ketika mau tidur atau ketika dia sendiri, dia tuh seperti ada yang apa ya, ada yang nemenin gitu. Dia bilang kayak gitu, dan kebetulan kita apa ya, Lebih ya sedikit tahu lah Iya. soalnya kayak gitu. dan malahan semenjak kita berbarengan tuh dulu pernah sempet ingin menguak kisah hidup dia tuh dulu ya Andri ya, udah lama sih sebenarnya, cuma sosok tersebut tuh apa ya, boleh bisa dibilang dia tuh enggan untuk menyudikan kita buat bercerita tentang kehidupannya dong. Malahan tadi sempet ketika saya bikin skripsi, terus Audi sempet ngegambar sketsanya, terus Andri sempet apa ya, sempet komunikasi gitu, sosok tersebut pun gak mau enggan gitu untuk kita berusaha apa ya, menceritakan sosok tersebut gitu. Kok sakit hati ya, ya, gendok, Iya. panas hati sumpah. ya dia kenapa bisa ngikutin teman kita tuh karena ada rasa yang sama gitu sama dia. Teman kita itu sampai mau ngelakuin hal yang sama, ada si Euis. Jadi si Euis, oh ini galaunya sama kalau bisa dibilang, perasaannya sama dia, makanya dia ikutin sampai sekarang. Nah karena mungkin dia dekat dengan kita tuh karena ngerasa dianggap ya, kita perlakukan baik, nggak kita gimana, jadi ya ngerasa dekat gitu dengan kita, makanya dia nggak macam-macam, nggak aneh-aneh ya, kita nggak pernah ngegangguin juga. Gangguin sih pasti ya, paling usil doang sih dia, usil doang, tapi nggak sampai nakut-nakutin gitu. Untungnya tuh nggak apa ya, ada rasa balas dendam lah ya. Misalkan kita cowok ya semua, dulu dia diperlakukan seperti apa gitu ya, untungnya ya dia nggak macem-macem gitu. Sempet dia cerita katanya kalau lihat cowok tuh dia dendam, marah, karena kalau dulu katanya ada cowok marah tuh pasti digangguin. Sempat jadi ya kuntilanak jahat juga lah dia. Tepatnya sih dulu daerah mana sih? Bandung itu disebutin Di Dago teman-teman, Dago atas. Oh, tempat dia eksidennya itu daerah Dago. Zaman dulu mungkin. Zaman dulu kan masih apa ya, mungkin jalan, terus masih banyak hutan kan, Masih sepi ya? masih sepi. Apalagi daerah atas lah. Iya. Sosoknya tuh kalau sosok menyeramkannya ya, dia tuh matanya belotot, mukanya hancur sebelah, palanya bolong, dadanya tuh nah sampai dadanya ke bawah sampai dia bongkok, jalannya bongkok, dipegangin kayak gini, megang gini, Megang apa? megang dada, Oh. karena dadanya tuh
turun ke bawah sampai dia jantung bongkok. Kan ada. Mau nanya tapi susah. Ya, apa? Dulu kan pernah ikut sama Ido juga mungkin. Nah iya. Nah, apa yang Ido rasa? Pas Beis ini ya ikut, kan emang pengen juga ya sebelumnya, dan Andri dan yang lainnya gitu kan mempersilahkan gitu kan Beis ikut. Di kosan tuh kayak emang sih ada yang nemenin gitu, kayak ada yang nemenin, tapi terkadang kalau misalkan lagi sendiri kayak ada gitu rasa sedih. Mungkin apa ya, rasa sedih itu gitu pengen menyampaikan sesuatu mungkin ya, cuma sayanya nggak terlalu peka, tapi gimana ya, kerasa gitu, kerasa. Terus dimana satu hari saya lagi diem di pojokan, kayak ada yang diem juga, sosok cewek ya mungkin guys. Tapi ada di mana satu hari saya lagi prepare kerja nih, entah itu guys entah siapa, tiba-tiba TV nyala. Nyala sendiri ya. Nyala sendiri, dan saya ngomong lah sama teman-teman, ya katanya guys pengen ngobrol, cuma sama sayanya nggak apa sih, kurang peka merenya. iya nggak peka gitu, sayanya nggak Dicuekin gitu, sama dicuekin Ido. gitu. Bukannya gimana ya, sebenarnya pengen gitu ngedengerin ya, merasakan gitu kan apa yang dia mau sampaikan, cuma ya mau gimana ya, mungkin dia kesal juga gitu kan, beberapa hari dicuekin terus Jadi sampai ngomongin TV dia- gitu sampai dia nyalain TV. biar lebih peka. Ngerasa Mungkin sih kalau ya, saya tuh ngerasa ada kalau yang- misalkan ada sosok yang datang, oh ini pasti Eis. Feeling Ido tuh pasti sosok Iya. itu gitu. Mama Ido juga sempat bilang, Ido bawa siapa? Ya, nah suatu hari kita saya pulang kan ke rumah, terus mama nanya, Do bawa apa lagi? Katanya gitu kan. Terus ceritalah ada satu sosok yang namanya Eis gitu kan, sosok yang udah deket sama tim DAG, ya ikut gitu sama saya, dan dia tuh nggak berani masuk jadi cuma diem aja di teras rumah. Ya, kenapa tuh? Mungkin sungkan karena kan ada sepuh di dalam, nggak berani merenya masuk ke dalam karena ya ada sesepuhnya. Jadi mungkin lebih baik nunggu Idonya di luar. Kalau misalkan si Eisnya macem-macem atau niatan jelek juga pasti yang di dalam pasti ngusir. Cuma kalau gimana ya, terkadang kalau misalkan kayak saya sendiri aja, ya kayak ditemenin gitu, jadi kayak ada temen lah gitu, dia tuh benar-benar nemenin. Cuma terkadang ya gitu ada yang mau disampaikan, jadi ke dada saya tuh sakit hati. Nyesek ya, kayak ngerasa sakit hati tapi bingung ya kita kunaon sih Bingung ya, hati kenapa gitu kan. gitu. Lagi apa ya, lagi gambar Sosok sosok Eis ini mungkin tapi dalam perwujudan dia, perwujudan aslinya lah. Ya kalau misalkan apa ya, kalau misalkan teman-teman lihat wujud aslinya dia yang dulu setelah kecelakaan yang hampir mirip, sangat ngeri sebenarnya, menyeramkan. Lagi sampai
dadanya sampai ditahan, dia dipegang sama dia kan berarti patah ya. Terus mukanya hancur. Ya gimana sih kalau misalkan Kunti jahat terus dia menampakkan diri dengan sosok yang sesungguhnya kan serem. Tapi ya di sini kadang suka ini nggak kayak misalkan ngasih gambaran gitu bahwa dia tuh dulu kayak gini ya tiba-tiba gitu misalkan dia muncul nih terus tiba-tiba dia kayak ngasih memori ya orang ubah heula maksudnya cerita iya dulu jadi kayak ngasih rekaman lah gitu dia kayak gimana perwujudan dia cantik. Nih wujud asli yang cantik. Cantik lah kayak gimana gadis desa zaman dulu lah Dok. Coba di kamera dideketin Dok. Jadi tadi pas di base camp tuh nah ini kita tuh lagi semangatnya saya lagi gambar ya dia cerita Bobby nulis terus tiba-tiba tuh panas nggak enak ya keringetan tiba-tiba Bobby juga stuck ya Bob ya Serius. Bobby juga Apa bingung mau lanjutin cerita gimana. Andri juga dia ngomong nggak mau dan sampai dia nangis. Saat Andri bilang apa ya, si Andri bilang si Is datang, oh kan saya sama Audi nggak bisa ngeliat gitu ya. Andri tiba-tiba bilang dia nangis nggak mau apa ya, nggak mau diceritain, nggak mau biografinya diceritain gitu. Seketika itu Audi pas ngegambar tuh stuck gitu ya, langsung simpan itunya apa iya si gambarannya. panas keringetan Saya juga iya. saat nulis tuh tiba-tiba blank stuck, langsung barengan sama si Audi tuh disimpan gitu. Nah saya bingung mau ngapain lagi gitu. kan tadi Liz apa sih nangis dan saya pun tadi pengen nangis gak tau kenapa tiba-tiba di kosan Ya karena mungkin itu ya Is kan lebih milih kalau nggak dia balik ke teman kita yang awal dia ikut sama Ido, berarti kan lebih dapat menfilnya, lebih bisa ngerasain. sumpah tadi pengen nangis tapi kenapa gitu. Tapi kalau buat sekarang sih sosok Is ini udah cantik Dok, Udah terawat lah istilah. ya udah perawatan. Kalau bahasa sana mau udah diurus lah. Dia nggak berbentuk lagi sosok seremnya lah. Kalau bisa dibilang sih salah satu Kunti yang nggak saya takuti gitu ya. Kan sebelum apa ya, sebelum ikut ke Ido tuh dulu pernah Sering ikut ke Bobby. Ketika kita melakukan podcast tuh kita sempet kan mediasi Is gitu. Nggak tahu Audi atau si Andre bilang Is ingin apa ya, ingin ikut siapa gitu. Spontan dia bilang kan, pernah dia bilang apa, pengen ikut saya gitu lah. Dan saya ketika dia bilang pengen ikut saya tuh saya sempet takut gitu ya. Dan setelah selesai podcast itu saya pulang ke rumah kan, kebetulan istri saya tuh lagi ada di kamar mandi, posisinya tuh di lantai bawah kalau nggak salah. Saya pulang ke rumah, istri saya habis beres dari kamar mandi dan saya baru pulang gitu ya. Yang anehnya tuh setiap saya pulang kan istri saya tuh suka bawain tas saya atau kalau nggak bawain jaket sama helm gitu ya. Saat itu istri saya tuh Kayak yang jelas. bukan yang jelas jadi kayak yang takut ngeliat saya gitu. Kan kebetulan istri saya juga kan peka terhadap hal gitulah gitu ya. Anehnya tuh bukan malam, subuh itu tuh istri saya ngelihat saya tuh lempeng dan langsung naik ke kamar atas, kamar saya gitu. Dan besoknya cerita istri saya tuh, dan saya juga bingung gitu ya. Saya nanya, tadi subuh kenapa kamu ngelihat saya tuh kayak yang takut gitu ya. Dan dia bilang,
tadi pas kamu pulang tuh ada kuntilanak yang ikut sama kamu, dia bilang gitu ah. Tapi yang anehnya tuh kuntilanaknya tuh nggak serem, dia bilang gitu, kuntilanak tuh bersih banget. Makanya istri saya ngelihat saya tuh bukan takut ngelihat saya gitu ya, takut kaget gitu ya ngelihat kok ada kuntilanak yang ngikutin saya gitu. Dan semenjak itu si Ais tuh bukan apa ya, nggak pernah ngikutin saya lagi. Saya takutnya ada yang bisa ngelihat dia selain kita gitu. Jadi dia tuh apa ya, malu atau kaget lah itu istilahnya. Tapi ya biasanya si sosok Ais ini kalau nggak diem di kosan kemana tuh dia? Dia main di sekitar kosan. Sebenarnya dia punya teman-temannya banyak. Nggak pernah gitu pulang kampung, maksudnya pulang ke tempat asalnya? Enggak. Mungkin nggak mau terlalu menyakitkan lah mungkin. Kalau ingat zaman ya dulunya mungkin ya, karena dia lebih, waktu itu saya tanya pun dia kan datang waktu itu kalau nggak salah saya, Andri sama siapa gitu, entah Bobby atau siapa saya lupa. Saya lihat Ais tuh bajunya tuh kotor sekali, lusuh dulu. Saya tanya kan, Ais dari mana? Saya bilang kok baju sampai kotornya itu, sampai ya Dulu pas ngumpul ya. kotor, bener-bener kotor. Dia bilang sambil cekikikan habis main sama teman-teman di belakang Nongkrong. atau di mana gitu lah. Saya bilang kenapa bisa sampai kotor kayak gitu ya? Dia jawab apa ya waktu itu saya lupa ya. Ya entahlah, pokoknya dia nongkrong di pohon lah pokoknya kayak gitu. Kalau nggak salah tuh, jadi kuntilanak yang lain tuh bukan iri apa ya? Bukan. Kalau nggak salah iri tuh. Kuntilanak yang lain tuh iri ngelihat si Ais tuh kok dandanannya beda dari yang teman-temannya gitu ah. Makanya kalau nggak salah tuh dia bilang dia simpen yang apa ya, aksesoris, kalau cewek zaman sekarang mah dia simpan dulu aksesoris yang dia pakai, baru bisa apa ya, istilahnya gabung gitu. sama Berbaur Tapi Ais pernah ini nggak, kayak kebetulan lah ketemu sama sosok Asep yang mungkin mereka udah satu alam lah? Enggak sih, nggak pernah cerita kalau soal Belum ketemu. dia waktu itu cerita sih dari dia gadisnya seperti apa, kehidupan dia seperti apa, dia membantu orang tuanya sebagai tani zaman dulu ya, wanita zaman dulu lah, dia lebih berbakti lah kepada orang tua ya, tapi dia terpincut satu sosok laki-laki yang jawara ini. Mungkin zaman dulu ganteng sebenarnya, dia sampai punya banyak wanita dan terjadilah hal-hal ya kayak gitu. Dia sampai hamil terus minta pertanggungjawaban, tapi malah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Akhirnya mungkin dia, kalau bahasa sekarangnya kemarin depresi ya, harus apa, terus malu mengakui ke orang tua, mungkin takut sampai melakukan hal seperti itu. Dia meninggal yang tidak wajar. Ais dan Sono. Ini sombong. Temenang gitu. Temenang. Nah, temenang. Nah, yang dibalikin di bala. Ngobrol ceritakeun geus juga kumaha baheulana. Kan geus. Nya geus, tapi kan dia bikin video. Naon tadi?
nyaritakeun euis lah kisahna euis teh kumaha timimiti terus euis juga kieu. Ido penasaran cenah. Abi penasaran kan abi tak apa. Masih sok jeung Ido tara. Sok. Ido ge tadi penasaran kunaon cenah euis teh nepi ka ayeuna. Kakalayangan wae gitu. Kalayangan kumaha? Nya teh diem di hiji tempat terus ka mana-mana gitu. Ulin wae geus cicing baturan urang. Baturan itu. Terus diajak ngobrol. Tapi kan orang ngarasakeun, non anu dirasakeun ku maneh. Datangan cenah ngimpina atuh. Anu ngarungkeun TV euis nya. Ser langsung. Jahil. Dan jahilnya nandakeun aya kitu nya ngabena nyahonya. Ada diajak ngobrol terus ngomong. Atuh da kumaha? Da aral cenah. Aral cenah. Ngobrol di mimpi we yuk. Ya, Atur naon putus. buru rekaman sombong nih sombong. Kan balikeun geura. Nah terkenal. Ngerti teh terkenal kan? Famous. Euis teh ame di Banyak. loba dipikar di loba naon ya? Dikenal lah ke batur gitu. Baik mana naon sih? Mau kan pikiran udah dangkal. Ya Mau lah menjaga makasih bobikeun heuh. Aku naon cenah tadi si Ido yang cerik. Nah, tadi di kosan yang ceurik kunaon? Euis ceuriknya. Nah, Sudah euis teh mun kita kumaha ke batur. Ya kan abi tak apa. Uyos tak kudu isin. Isin kunaon? Da ku urang ge mau dijauhan. Gelis eta mah. Eta euis. Teu naon. nanti menginspirasi. Saya inspirasi teh. Oh kan Tong nangis atuh. kuntina kutik deui. Heeh. Tong ceurik. Tong nangis atuh. Tong sedih jadi saredi itu. Kayak abis sedih. Nyesok. Ngesok atuh euis nyarita. Eta mah itu Sok naon cenah tanya. di si barudak aya kata-kata nu salah. Heeh, bisi Penyampaian tadi anu salah. ada orang nyarita aya nu lepat, kirang tepat. Sok diluruskeun ke euis. Nama asli Euis. Heeh. Caha. Meh terang ih. Digambar ku si Awadi menang teh. Menang. Tuh meunang audit tuh. Tapi sieun nah tadi saya semangat ka gambar tiba-tiba. Ya kan ayeuna mah wiosnya. Naon? Nya sok nami Di gambar teh sieun teh sesuai kayak wis ngambek abi. mualnya mah ngambak. Sari Dewi euis. Oh, sari Dewi. Tuh udah saya namina ge tong isin. Aya sarua teh jeung Euis. Ningali mah moal bisa cepeng eta ieu tah. Masta ke istrinya gitu. Tuh era. Era. Digambar Kan gelis iman dulu. Kan Nu gelisna mana tadi? Tulisnya mana dok? Mana? Oh iya. Tuh. Can beres dah kapuru. Kurang gelis. Kan can beres. Can beres. Kan tuh iya tadi izinan tadi. Rambutnya panjang kan ya sekian. Kalau mau terus makan ya. Halus awakna geuning we. Halusnya Bagus ya semua bahannya. Ada guys kan? Gelis. balikeun deui juga baheula. Euis sok balik tara. Sama mana? Ya ka tempat ka ditu. Nah tara. Embung. Kunaon? Kayaknya dilanjutkan, itu gambarnya nu geulis.
aing digambarna ku sa Wadi, ku Ido, ku Bobi, ku Ari. Bisa. Oh, bisa. Ya, dia tuh bisa. Wow. Ya, kayak insya Allahnya. Pakai gaun. Makanya naon. Adi ayeuna perasaan aing keur kumaha ayeuna? Keur bunga atau sedih. Bagernya. Nah, urang balik sok embung abus. Mun urang balik sok embung abus. Terus Ini. Saha cenah ini saha. Sebuah idonya. Daun Mau nya kan bebeja we da wisma tara ngaganggu gitu. Sirik udah dicarikan teh lagi gelis. lu nanya naon? Keula atuh. Ka mana? Rek ka mana? Rek ka mana geus? Jadi orang teh kudu ngageroan naon? Sari, Dewi atau Eis. Sekarang famous dari. Tik ikut TK Bobi. Baik sih sok tuh, baik. sok cenah. Baturan budakna. Ya panjagaan tuh. Aku ini mah diusir mah. Budak kurang atuh, apal tuh urang sebelum budak kana. Apa? Nah, Kasep. Nah, nah ngomong. Sih. Kita nyari naon? caritakeun euis. Zaman baheula euis keur hirup. Terus Nya zaman euis hirup, euis kunaon bisa jadi kieu. Tadi kan dicaritakeun mah ku Andri, ku Ido, ku Bobi, Pak Odi, ku saya. Jadi mereka teh dicaritakeun. apa? Era mah, gawe era mana kurang dibalikeun juga meeting. Embung. Tong era da nama kan geus leuwih. Tapi emang gelis. mungkin dari cara ngomong dia, cara komunikasi bahasa gitu. Jadi kayak memang zaman dulu itu dia sosok dia tuh emang polos gitu, baik gitu ya. Cicing Iya, gitu tuh. Apa centil? centil Sorry. centil ya. Bagus. Bager ya cewek-cewek zaman dulu baik lah polos. Cewek-cewek desa lah. Katak di bobodonya. Saking bagernya jadi Baik, sabarnya. baiknya. Loba nu bager aya namanya. Itu baturan orang anu ganteng. Tuh. Sok milih. Tuh, Si Radit si Radi, si Bisma jeung si Radi. Risma ya Radit. Nah, nya bae sok baturan urangnya. Maya batur mun sorangan. Katanya ditemu itu. kan kita Kemana atuh mun ibu? Itu kada dari agak penasaran. Kada waktu kita di lokasi di mana sih? Sering beberapa lokasi ya, kayak waktu uji nyali mah Jalangkung juga kita sering salah nyebut sosok ya. Terus spontan tiba-tiba Udis gitu. Udah bisa Ini lu wae. Sieun kusaha, sieun kusaha. Emang wani nyarekan gitu bener. Nyarekan tadi bajakeun mungkin carakan deui ke nudi. Kalau tuh wani baru. Dit, Aku langsung ada yang mau ke- tanyain nggak? Penasaran nggak? Ada yang mau tanya Radit? Enggak. Nggak ada. Udah semua bager ya? Tuh. Ay komari. Orang ruyo. Jadi bisa teh rek kasaha ieu teh. Pak Ido. Esok kulin kanektar aja sesekar. Di mana sesekar? sekarang jangan nyari wae. Duaan berarti nya. Nah, geus tara gabung.
Gabung kawan itu Sok ulin tiluan. Sri Kandi lah nya trio ekoi Mana nu paling geulis? Tulisan euis atuh. tuh aya dulu gelis teu eus Tulisan euis. banyak tuh nu itu nu nganteng tuh nyalin serikeun bahaya cik mana nu geulis teh atuh abus ngimpi urang nya Tuh kayak bogok mah. hehe dia Bobby kecewa Bobby yang ka Bobby cenah eus nggak mau Sok dicarekan. Galak pemodikanna. Oh, ka juri ge galak pemodikan nyahan nya. tiap seri tuh begini ya Ibu jeung urang yuk. Hah? Naik bisi rek ngurut jalan-jalan. Mana ya? halaman nyari kan Saha maneh ngurunya gitu. sabannya gelis gitu bekieu sombongnya Ini si Bobby ge geulis aya hiji tuh. Geulis mana? Jangan serius ya. Ngambek satu. Wani gini kan datang? Wani? Lamun badak ini teh ngilu gitu nya. Wani gini kan? Tanya gue kumpul. Siang balik deh. bodor Si balik deui. jadi maksudnya kalau kita ke lokasi dia ngikut gitu tapi kalau dia ngerasa takut dia balik lagi gitu. sok balik deui ka mana eta teh Si cingwe teh dia. Nah, teu nempel ka urang. Menyarekan ya. carekan wae karunya Iya, nah dicarikan carekan wae Awe geulis coba dicarekan. kumaha ya mending goreng patut beuki we cara dicarekan Si Bobby goreng patut cenah. Gulis. kalau bahasa anak sekarang narsis bener sih teh Bemincir. Buruna. ka mana atuh rek ka mana ieu tuh rekamannya di rek ka mana ulin wae geus peuting sare Ulin di mana tuh? Ulin di mana? Di situ. Beroreng patut atau batu apa? oh asa dia panggeulisna dia sengaja milih tengah yang jelek Meu saingan mau nanya mah guys Hari euis sok iya tuh sok sareta tidur Care, sok sare tara. teburu panol teburu kayak panol gini tuh kantong mata hitam Sarek kumaha? Saya lamun sare kekepan si Bobby itu tukang, kalau mengasal ngap. Acepang kan mengenai saya gitu, pas bentar awas Kabur. ngaledek tah Mas Bobby. join lila cenah kesal Kedua kali sebenarnya kita bertanya ke si Ais tentang kisah hidupnya dulu. Cuman kan sempat kita rekam juga, rekamannya hilang tiba-tiba itu nggak ngerti. Karena mungkin dia bilang ya malu kayak ini. iya we Hilang rekamannya dulu deh yang saya. Kita sempat rekap juga. Nah cuman ya masih sekilas masih ingat kisah hidupnya kan dulu kayak gimana sampai dia kejadian bunuh diri itu kayak gimana, kenapa dia sampai ngelakuin hal bunuh diri kayak gitu. Makanya sih biasanya kan
kalau ada yang gitu, ada hal yang belum dia ungkapkan kayak gitu. Tapi setelah kita tanya-tanya, dia tetap aja kayak gitu. Cuman yang bagusnya tuh dia gak ada rasa dendam gitu ke orang lain. Iya. Gak ada pengen kayak gimana, pengen nyakitin Nyelakain gitu. Jadi dikorek-korek segimanapun tetap dia nggak mau cerita semuanya gitu. Iya. Kalau dari dianya iya. gitu. Karena ada hal mungkin yang gak mau dia ceritain juga sih. Mungkin sensitif buat dianya juga kan. Tadi juga waktu kita di base camp, dia kalau dia bercerita tuh jadi mengingat katanya kayak dulu tuh kayak gimana. Makanya dia gak mau. Jadi keinget lagi dia keinget masalah. lagi. Kayak dulunya kayak gimana. Kok deg-degan? Deg-degan? Kira Saudi lanjutin gak mati? Iya nanti. Kagok gitu. Soalnya dia request pengen lebih cantik kata gitu. Seneta mah kurang geli. Kurang gelis ya. Coba kahayang. Coba nawar jadi lupa kahayang. Dicentil. Berarti kita tetap ya, maksudnya nggak dapet semua cerita. Susah. Dia susah ini susah. Tapi waktu itu sih di rekaman ada semua sih. Sampai nangis dia Sampai cerita. nangis dia cerita. Rekamannya hilang tiba-tiba. Panjang itu mah berapa jam ngobrol gitu. Itu memang nggak di shoot di kamar diambil gambar ya, cuman kita rekam suara tapi ya rekamannya hilang. Tiba-tiba Tayang juga mau cerita juga sih mungkin Cuma sekedar untuk diceritakan pribadi aja lah, untuk di skip biar kita yang tahu aja. Nah, Bobby kenapa dia? Mas Punggung dari tadi mungkin garis besarnya yang kita ceritain itu aja sih. Jadi sok Uis, nama aslinya tuh siapa tuh? Sari Dewi. Nama aslinya Sari Dewi. Dia gadis pedesaan, cuman ngelakuin hal yang nggak boleh dilakuin gitu. Makanya teman-teman kalau punya masalah, punya problem, mending diselesaikan cara baik-baik. Pikir panjang. Ya, jangan sampai berpikiran pendek. Karena ya gitu, ngelakuin hal itu gak akan beresin masalah, malah bikin tambah masalah sebenarnya. Hal yang gitu akhirnya kan beliau gentayangan, hidupnya udah meninggal pun gak tenang juga. Buta karena cinta. Mungkin untuk gambar nantilah mungkin ya diselesaikan untuk gambarnya. Kalau gitu cerita untuk Uisnya cukup sampai di sini. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.